Oke ya, jumpa kembali di video di ruang terbuka. Jadi video kali ini menjawab pertanyaan dari Mas Hadi di Banyuwangi. Dia menanyakan bagaimana Bang fadilah dari apa fadilah dari khatam khawajagan. Nah, jadi dalam tarekat itu ada amalan yang namanya khatam. Jadi itu dia menanyakan apa fadilahnya. Jadi untuk Mas Hadi, pertanyaan yang lebih tajamnya bukan apa fadilahnya, tapi bagaimana amalan khatam itu bisa tersambung, kan itu dia kan, kepada Allah melalui nur Allah itu bahasa ininya. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan fadilahnya, tapi bagaimana ini tersambung, kan itu. Karena setiap amalan kita itu kan melahirkan suatu gelombang ya, atau getaran, kan itu kan. Sebagaimana yang disampaikan ayahanda guru profesor kita itu, semua bisa diketahui karena ada getaran dan gelombang, kan itu dia. Jadi semuanya mesti pakai gelombang. Di alam semesta, di alam fisika ini pun pakai gelombang. Sampai ke alam yang setinggi-tingginya, kata Ayahanda Guru. Jadi mesti pakai gelombang. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Jadi gelombang yang dimaksud adalah gelombang nurnya. Bukan gelombang yang di alam fisika ini. Gelombang yang bisa diobservasi oleh akal pikiran dan panca indera. Jadi mesti gelombang amalan dari khatam khawajagan kita itu dirubah dulu menjadi gelombang nurnya. Gelombang nurnya ini gelombang yang di alam metafisika, yang itu ada di dalam rohani si guru itu, kan itu dia kan. Nah, mesti tersambung ke sana, kan itu dia. Nah, kalau sudah jadi gelombang nurnya, ini baru layak dia terhubung kepada Allah, karena rumusannya seperti yang disampaikan Ayahanda Guru Profesor, yang sampai ke matahari hanya cahayanya. Artinya yang sampai ke Allah itu hanya nurnya. Kan itulah dia. Nah, jadi gelombang ini gelombang yang di alam metafisika, yang di luar jangkauan, yang bisa diobservasi oleh akal pikiran dan panca indera. Nah, itu ya, Mas Hadi mesti itu dulu. Nah, bagaimana itu bisa terjadinya ketersambungan itu? Ditanyakan kepada gurunya. Itu dia kan. Mas Hadi siapa gurunya? Tanyakan tuh. Nah, itu yang paling penting. Jadi semua amalan kita bukan hanya khatam ya, zikrullah, apapun itu ibadah kita, itu kan menghasilkan suatu gelombang dalam diri kita. Nah, tapi itu gelombangnya masih gelombang yang di alam fisika, yang masih bisa dijangkau oleh akal pikiran, yang bisa diobservasi oleh panca indera. Artinya gelombang itu masih terbatas, belum bisa mampu naik ke alam metafisika. Nah, itulah pentingnya kenapa di video sebelumnya saya sampaikan itu sesuai rumusan Ayahanda Guru itu, sejarah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Kan itu rumusan yang dikasih yang disampaikan oleh Ayahanda Guru itu. Artinya ibadah kita itu, kita sadar yang itu relatif, tapi dihadiahkan, disertakan, ya. Kalau bahasa konsepnya kan, bahasa pemahamannya disertakan Allah itu. Disertakan dengan faktor tak terhingga. Kalau bahasa tekniknya tuh dihadiahkan agar dia diurai menjadi gelombang nurnya oleh guru rohani itu. Nah, baru ini yang layak bisa sampai kepada Allah. Karena itu rumusannya, yang mutlak yang sampai ke yang mutlak. Ya. Harus jadi faktor tak terhingga dia. Kan itu dia. Nah, jadi untuk Mas Hadi itu ya. Jadi yang pertanyaannya lebih tajam itu, bagaimana ini khatam khawajagan saya tersambung, kan itu dia. Nah, itu ditanyakan ke gurunya. Nah, jadi nanti kalau sudah tersambung, pasti ada terjadi reaksi di diri kita itu. Ya, itu salah satunya yang sering saya sebutkan di video sebelumnya, atau di Al-Quran juga disebutkan itu di surat An-Nahl 02 kan. Tandanya orang beriman disebut nama Allah bergetar ya kolbunya. Bergetar tuh kulubnya itu.
Jadi nanti amalan khatam itu kalau sudah dia terkoneksi, tersambung, kita akan mendapatkan getaran gelombang Tuhan itu bergetar. Nah, getarannya inilah yang memunculkan fadilah, kalau tadi pertanyaan fadilahnya itu. Nah, tapi kalau nggak ada getarannya macam mana itu? Kalau nggak menjadi gelombang nurnya macam mana? Artinya nanti khatam kita itu, amalan khatam kawajagan kita itu hanya berada di sekitar alam relatif ini, alam fisika ini, nggak menembus alam metafisika. Nah, sementara kita mau terhubung kepada Allah itu di alam metafisika itu kan, di alam ruh, di dimensi rohani itu. Nah, itu yang Mas Hadi perlu ini kan, di riset. Maka saya berulang kali menyampaikan sebagaimana yang diapakan Ayahanda Guru itu riset, dikira riset. Nah, tapi ini bagus nih Mas Hadi udah nanyakan seperti ini, artinya sudah mulai hidup nalar berpikirnya udah terbuka. Ya, jadi kita pengamal tarekat ini yang di sanad Ayahanda Guru ini harus terbuka, nalar berpikirnya terbuka. Artinya setelah kita ngamalkan zikrullah ataupun dalam hal ini khatam itu, ya dicek di kehidupannya, di kesehariannya, di diri kita itu dicek. Ini sudah tersambung belum atau gimana ini? Kan gitu kan? Nah, kok udah berdampak belum? Kok gini-gini aja? Kan gitu dia kan? Karena rumusannya jelas ya, dikasih Ayahanda Guru tuh. Harus menjadi faktor tak terhingga dia. Jadi harus menjadi gelombang nurnya dia, ibadah kita, amalan kita, zikrullah kita. Dalam hal ini khatam kawajagan kita itu. Nah, kalau udah jadi gelombang nurnya, itu fadilah itu otomatis aja. Otomatis itu. Itu kan akibat saja itu. Nah, maka bergetar, dan itulah nanti yang berdampak kepada diri kita, nanti yang kalau mau dikatakan bahasa teologisnya itu nanti yang mengusir unsur-unsur jahat dalam diri kita ya, di lataif kita itu kan, itu kan sifat-sifat hewannya tuh, itu dampaknya ke situ gitu loh. Ya akhirnya emosi kita pun berubah ya kan, perilaku berubah, terkendali gitu oleh si dimensi rohani kita ini, kata dia. Nah, itu yang perlu jadi apa ya, jadi perhatian Mas Hadi juga. Mungkin ini yang lain juga mungkin ya, bukan tidak mungkin kita berada di situ kan gitu dia. Nah, jadi sekali lagi ke Mas Hadi, ya itu yang paling penting, lebih tajam lagi itu bagaimana ini khatam kawajagan kuning tersambung, bagaimana dia menjadi gelombang nurnya, karena itu rukun syaratnya harus jadi gelombang nurnya. Karena setiap ibadah zikrullah yang kita kerjakan tuh menghasilkan hanya gelombang relatif, hanya gelombang yang di alam fisika ini, belum menjadi gelombang nurnya. Nah, itulah dibikin Ayahanda Guru rumusannya tuh, sejarah kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Nah, sejarah ini kita lah itu. Artinya zikir kita tuh nggak laku, khatam kawajagan kita tuh kan nggak ada apa-apanya itu, ya kan? Nah, mesti dia digandeng kepada faktor tak terhingga, ya, yaitu nurnya tadi itu. Nah, baru dia menghasilkan tak terhingga. Ah, ini yang sampai kepada yang maha tak terhingga. Ya, oke ya Mas Hadi, itu jawabannya. Mudah-mudahan ini menjawab